Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar di pagi hari yang mulia ini tentang sosok teladan yang bisa kita teladani dan kita bisa belajar banyak dari sosok teladan ini, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah ibunda kita, Ummahatul Mukminin, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Khadijah bintu Khuwailid, kita sudah tahu, kemudian setelah itu Saudah, kemudian setelah itu Zainab, Aisyah, Hafsah, dan sekarang kita belajar tentang Ummu Salamah. Siapakah Ummu Salamah? Ummu Salamah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah wanita yang ikut serta berhijrah, ya, 2 kali hijrah, baik itu ke Habasyah ataupun ke Madinatun Nabawiyah. Jadi Ummu Salamah ini adalah seorang wanita yang sangat terkenal dengan cantiknya, jadi jelita, cantik, parasnya. Para ulama mengatakan di antara istri Rasulullah SAW yang cantik adalah Ummu Salamah. Dan beliau juga terkenal sebagai seorang wanita yang cerdas. Ummu Salamah juga terkenal dari keturunan bangsawan, Masya Allah. Dan beliau memiliki seorang nama, yaitu Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah Al-Quraisyiyah. Lihat, kalau kita lihat silsilahnya Ummu Salamah, maka kita akan dapati bahwasanya ayahnya Ummu Salamah, yaitu Abu Umayyah bin Al-Mughirah, dari Bani Al-Makhzumiyah Al-Quraisyiyah. Mereka itu adalah keluarga bangsawan. Sampai keluarganya Ummu Salamah, yaitu keluarga Bani Makhzum, pada masa dahulu kala sangat-sangat terkenal dengan kedermawanannya. Jadi sudah bangsawan, dermawan. Ya. Kalau zaman sekarang kira-kira kalau ada orang dari keluarga yang terkemuka, keluarga bangsawan, dermawan, banyak sekali yang mengincarnya untuk dijadikan sebagai menantunya. Nah, Ummu Salamah ini adalah dari keturunan orang-orang bangsawan, ya. Sampai-sampai keluarganya Ummu Salamah itu dulu dikenal oleh bangsa Arab sebagai Bizadur Rakabi. Jadi terkenal sebagai orang yang sangat baik ketika ayahandanya Ummu Salamah, beliau melakukan sebuah perjalanan safar. Ya. Sampai-sampai dijuluki dengan Zadur Rakib atau Bizadur Rakabi. Karena kalau ada orang bersafar dengan ayahnya Ummu Salamah, ayahnya Hind, maka semua orang yang sedang dalam keadaan bersafar atau melakukan perjalanan dengan Abu Umayyah ini tidak lagi membawa perbekalan. Jadi ditanggung semuanya oleh Abu Umayyah. Masya Allah, ya. Dalam keadaan safar saja baik. Dan kita perlu ketahui, teman-teman, di antara sifat dasar manusia, kalau kita pengen lihat ya, sifat dasarnya seperti apa, maka kita bisa ketahui ketika sedang dalam keadaan safar. Ya. Masya Allah, ini ayahandanya Ummu Salamah adalah seorang yang sangat karim, yang sangat baik, ya. Maka tidak heran kalau ternyata kedermawanan ayahnya, kemuliaan ayahnya itu menurun ke putrinya beliau, yaitu Hind atau Ummu Salamah. Jadi kita tahu bahwasanya Ummu Salamah adalah istri Rasulullah SAW yang juga sangat-sangat dermawan, ya, sangat-sangat karim. Dan kita bisa ambil pelajaran di sini, teman-teman, bahwasanya pola pengasuhan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita itu sangat-sangat berpengaruh. Ya. Kalau kita ingin anak kita menjadi orang yang karim, kalau kita ingin anak kita menjadi orang yang mulia, kalau kita ingin anak kita menjadi orang yang dermawan, maka seharusnya kita mulai dari dalam diri kita sebagai orang tua.
karena pastinya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jangan banyak berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kalau kita orang tuanya belum memantaskan diri untuk menjadi solih dan solihah. Jangan banyak berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Kalau kita orang tuanya belum memulai untuk menjadi orang yang baik. Mari kita memulai dari dalam diri kita sebagai orang tua, karena sesungguhnya kesolihan orang tua akan berdampak banyak kepada anak keturunannya. Kita sudah banyak mendengar sejarah-sejarah ya orang-orang salih, di mana kalau kita tarik garis keturunannya, mereka berasal dari orang-orang tua yang salih dan salihah. Ya, Masya Allah. Dan Ummu Salamah ini, teman-teman, beliau adalah istri dari Abu Salamah. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, maka Ummu Salamah menikah dengan putra pamannya, yaitu Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Makhzum al-Qurashi, atau dikenal dengan Abu Salamah. Jadi, Ummu Salamah itu siapa? Ummu Salamah adalah istrinya Abu Salamah, yang mana mereka berdua punya anak pertamanya namanya Salamah. Ya, gampang ya, insya Allah. Nanti kalau misalnya kita pengen tahu lebih dalam lagi, Ummu Salamah itu siapa namanya? Ummu Salamah itu adalah Hind, ya, namanya Hindun. Hindun binti Abu Umayyah bin Mughirah dari Bani Makhzum al-Quraisyiyah. Ya, insya Allah. Baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Salamah ini, ya, beliau ketika ada perintah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar kaum muslimin berhijrah ke Habasyah, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau adalah wanita yang turut ikut serta di dalam hijrah ke Habasyah, ya, bersama suami beliau yaitu Abu Salamah. Beliau menjalani kehidupan yang sangat luar biasa, suka duka dijalaninya bersama, pergi ke Habasyah, ya, atas perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah berangkat bersama Abu Salamah ke sebuah negeri Habasyah, di mana di sana ada seorang raja, ya, Raja An-Najasyi. Dan ketika itu Raja An-Najasyi adalah seorang raja yang sangat adil, tidak berbuat zalim. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk para sahabatnya, karena terjadinya penindasan di kota Makkah, untuk pergi ke Habasyah. Ya. Subhanallah, setelah pergi ke Habasyah, teman-teman, kemudian mereka di sana mendengar bahwasanya kota Makkah, ketika itu mereka mendengarnya ada kabar burung yang mengatakan bahwasanya kota Makkah saat ini sudah aman. Jadi saat ini kota Makkah, orang-orang Quraisy sudah tidak lagi menzalimi orang-orang muslim dan muslimah, ya. Maka Ummu Salamah dan Abu Salamah pun mereka pulang ke kota Makkah. Sesampainya di kota Makkah, ternyata itu adalah berita yang tidak benar, ya. Mereka dapati di kota Makkah masih ada banyak kedzaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin dan kaum muslimah. Maka akhirnya Abu Salamah dan Ummu Salamah ini, teman-teman, memutuskan untuk, ya, berhijrah ke kota Madinah. Jadi Abu Salamah sebagai seorang suami, ya, yang ingin mengajak anak istrinya untuk berhijrah ke sebuah kota yang lebih baik, ya, yang lebih aman untuk beribadah, maka Abu Salamah pun beliau mengajak istri beliau yaitu Ummu Salamah untuk pergi ke kota Madinah. Dan juga bukan hanya mereka berdua yang ingin pergi ke kota Madinah, melainkan anaknya mereka yaitu Salamah juga turut serta ikut ke kota Madinah. Maka Abu Salamah pun mulai persiapan, ya, untuk pergi ke kota Madinah, karena kota Madinah kalau dari kota Makkah zaman dahulu kala itu adalah
kota yang sangat jauh, ya. Ketika Abu Salamah ya mulai memegang onta milik istrinya, ya istrinya itu naik di atas onta bersama anaknya Salamah, maka di tengah perjalanan Abu Salamah dan Ummu Salamah ini dicegat oleh keluarga Ummu Salamah. Ya, jadi keluarganya Ummu Salamah dari Bani Makhzum, mereka mengetahui bahwasanya keluarganya mereka yaitu Ummu Salamah akan diajak ke sebuah tempat di mana ketika itu kota Madinah adalah kota yang sangat jauh, ya. Maka keluarganya Ummu Salamah meminta kepada Abu Salamah dan mengatakan, wahai Abu Salamah, kalau engkau akan pergi ke kota Madinah, pergilah engkau sendiri, ya. Kami tidak khawatir dengan apa yang akan engkau lakukan, tapi kami tidak membiarkan, ya, keluarga kami yaitu Ummu Salamah untuk pergi bersamamu, ya. Karena kita tidak tahu di sana nanti bagaimana kondisinya. Kita tidak tahu kota Madinah itu adalah kota yang asing bagi kita, ya, kata keluarganya Ummu Salamah. Maka secara paksa keluarganya Ummu Salamah mengambil Ummu Salamah dan tidak mengizinkan Abu Salamah membawa istrinya. Masya Allah. Padahal teman-teman kalau kita lihat ya, Abu Salamah dan Ummu Salamah ini adalah sosok pasangan yang sangat-sangat romantis. Suka duka dijalani bersama. Ya, Ummu Salamah adalah seorang istri yang salihah. Beliau tidak menginginkan untuk hidup jauh dari suaminya. Beliau ingin senantiasa dekat dengan suaminya. Maka ketika keluarganya menghalanginya, itu adalah merupakan sebuah ujian di dalam diri Ummu Salamah. Dan ketika keluarganya Ummu Salamah berhasil menangkap Ummu Salamah dan akhirnya tidak berangkat ke kota Madinah, maka giliran keluarganya Abu Salamah, ya, ketika mendengar bahwasanya Ummu Salamah ditangkap oleh keluarganya, kemudian keluarganya Abu Salamah akhirnya menemui keluarga Ummu Salamah dan meminta putranya Abu Salamah yaitu Salamah, ya. Karena kita tahu bahwasanya kalau di Arab sana bahwasanya anak itu adalah milik ayahnya. Maka akhirnya Salamah menjadi rebutan, ya. Salamah menjadi rebutan. Keluarganya Ummu Salamah ingin putranya Ummu Salamah dan Abu Salamah berada dalam dekapan keluarga Ummu Salamah, dan keluarga Abu Salamah pun demikian, pengen anak dari Abu Salamah dekat dengan keluarga Abu Salamah, ya. Maka akhirnya Salamah ini teman-teman akhirnya dimenangkan perdebatan ini, rebutan ini dimenangkan oleh keluarganya Abu Salamah. Akhirnya Salamah ditarik oleh keluarganya Abu Salamah dan tidak dibiarkan bersama keluarganya Ummu Salamah. Kemudian Abu Salamah akhirnya berangkat ke kota Madinah seorang diri. Masya Allah. Ini saya bisa membayangkan ya teman-teman. Sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang romantis, suka duka dijalani bersama, tiba-tiba Allah berikan ujian, dipisahkan ibu dengan anaknya, istri dengan suaminya, suami dengan anaknya, suami dengan istrinya. Ini akan menimbulkan rasa sedih yang dalam. Ya, Masya Allah. Seorang istri saja yang biasanya berkumpul dengan suaminya misalnya, kemudian suaminya melakukan sebuah perjalanan keluar kota untuk menghabiskan di sana misalnya 1 bulan karena harus keluar negeri misalnya, itu pun merasa sedih. Begitu pula dengan suaminya. Nah, ini Ummu Salamah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya dia dipisahkan dari anak tersayangnya yaitu Salamah, dipisahkan dari suami tercintanya yaitu Abu Salamah. Maka yang dilakukan oleh Ummu Salamah, setiap pagi beliau itu duduk di sebuah tempat, di daerah ada di pojokan
tempat di mana ketika itu berpisah dengan Abu Salamah. Nah, Ummu Salamah duduk di situ. Duduk menangis ya dari pagi hari sampai sore hari. Terus menangis ya. Mengingat perpisahan dengan Abu Salamah, yaitu suami yang sangat-sangat dicintainya. Masya Allah. Dan ini membuat ya, Masya Allah, akhirnya ada seorang laki-laki ya dari kaum pamannya Ummu Salamah, melihat keadaan Ummu Salamah sedemikian sedihnya. Dan itu dalam setahun Ummu Salamah demikian, nggak ada kerjaan. Kalau pagi berangkat ke tempat yang dulu berpisah dengan Abu Salamah, duduk menangis sampai sore hari, baru sore hari pulang ke keluarganya. Pagi hari lagi demikian. Masya Allah ya, Ummu Salamah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpisah sejenak dengan suaminya ya. Maka laki-laki dari kaum pamannya akhirnya melapor ke keluarganya Ummu Salamah ya, merasa prihatin melihat kondisi yang terjadi dalam diri Ummu Salamah ya. Dan akhirnya alhamdulillah keluarganya Ummu Salamah ya, dilunakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengizinkan Ummu Salamah untuk pergi menyusul suaminya. Nah, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang ya, dengan melunakkan keluarga Abu Salamah untuk melepaskan Salamah bersama ibunya. Masya Allah. Disinilah teman-teman, sesungguhnya setiap masalah itu pasti sudah Allah berikan solusinya. Tinggal kita mau bersabar apa enggak. Kita mau enggak bersabar atas semua ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan di dunia. Ummu Salamah, beliau bersabar dalam kurun waktu 1 tahun sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan solusi yang luar biasa, melunakkan keluarga besar Abu Salamah dan keluarga besar Ummu Salamah. Dan Allah kumpulkan anak tercinta Ummu Salamah, yaitu Salamah bersama ibunya. Masya Allah, atas kesabaran yang telah dilakukan oleh Ummu Salamah. Dan mulailah Ummu Salamah akhirnya menaiki unta ya dengan putranya. Masya Allah, seorang wanita yang rindu ingin bertemu dengan suaminya, sudah tidak lagi melihat jarak yang jauh antara kota Makkah dan kota Madinah. Seorang wanita yang sangat-sangat kangen dengan suaminya, ingin berkumpul kembali, sudah tidak lagi menghiraukan keamanan bagi dirinya dan anaknya. Yang ada ingin segera berjumpa dengan kekasih, dengan pangerannya yaitu Abu Salamah. Dan mulailah Ummu Salamah naik unta berdua dengan Salamah. Waktu itu tidak ada lagi orang lain bersama mereka. Ya, jadi hanya Ummu Salamah dan Salamah. Kemudian sampailah mereka berdua teman-teman di sebuah tempat yaitu Tan'im. Ya. Kemudian ketika sudah sampai di Tan'im, mereka bertemu dengan salah seorang laki-laki ya, yang bernama Utsman bin Talhah. Ya. Maka Utsman bin Talhah ketika melihat Ummu Salamah membawa putranya yaitu Salamah, merasa iba dan menanyakan kemana hendak pergi Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah pun menjelaskan bahwasanya ia ingin menyusul suami tercintanya di kota Madinah ya bersama anaknya. Maka Utsman bin Talhah pun meminta izin kepada Ummu Salamah untuk menemani Ummu Salamah. Dan Masya Allah, Utsman bin Talhah ini teman-teman adalah seorang laki-laki Arab ya, yang mulia dan baik di mata Ummu Salamah. Ummu Salamah mengabarkan bahwasanya Utsman bin Talhah ini ya, menemani beliau dan anaknya ya, untuk pergi ke kota Madinah. Dan ketika singgah di suatu tempat dalam perjalanannya itu, maka Utsman bin Talhah mempersilahkan Ummu Salamah untuk berhenti istirahat sejenak ya. Dan Utsman bin Talhah pun menjauh dari pandangan Ummu Salamah dan Salamah ya, menuju ke sebuah pohon dan berbaring di bawahnya. Maka ketika hendak melanjutkan perjalanan, kata Ummu Salamah,
Maka Utsman bin Thalhah pun mendekati ontanya Ummu Salamah ya, dan memasang pelananya, kemudian mempersilahkan Ummu Salamah untuk naik. Dan Thalhah dan Utsman bin Thalhah ini ya menuntun onta yang telah ditunggangi oleh Ummu Salamah dan Salamah. Masya Allah. Sampai akhirnya tibalah Ummu Salamah dan putranya yaitu Salamah di sebuah tempat yaitu di Kuba ya, di mana Abu Salamah ketika itu berada di sana ya. Maka kemudian Utsman bin Thalhah pun mempersilahkan Ummu Salamah untuk memasuki kota Kuba dan mengatakan bahwasanya suamimu ada di sini ya, dan Utsman bin Thalhah kembali lagi ke kota Makkah. Masya Allah. Disitulah teman-teman pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah tolong hambanya, maka pertolongannya itu sangat-sangat dekat ya. Allah akan menolong hambanya dari satu pertolongan menuju ke pertolongan lainnya. Allah akan berikan solusi demi solusi kepada hambanya yang senantiasa bersabar atas ujian yang telah Allah berikan. Ujian Ummu Salamah ya, dipisahkan sejenak dengan orang-orang yang dicintainya, dan Ummu Salamah menerima takdir yang telah Allah gariskan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hadiah kepada Ummu Salamah dengan dimudahkannya Ummu Salamah beserta putra kesayangannya yaitu Salamah untuk tiba di kota Madinah dengan aman. Subhanallah. Maka sampailah Ummu Salamah ya bertemu kembali dengan kekasih tercintanya, dengan belahan jiwanya, dengan pangerannya yaitu Abu Salamah. Dan subhanallah teman-teman, bisa dibayangkan enggak, 1 tahun sudah berpisah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kembali. Masya Allah. Bahagia yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh keluarga Ummu Salamah. Maka alhamdulillah biidnillahi ta'ala berkumpul kembali keluarga Abu Salamah dan Ummu Salamah serta putra kesayangannya yaitu Salamah di kota Madinah. Maka wanita yang pertama kali masuk ya ke kota Madinah juga diantaranya dari kaum muhajirin adalah Ummu Salamah. Ya, Masya Allah. Nah akhirnya teman-teman, Ummu Salamah pun hidup dengan Abu Salamah beserta anaknya yaitu Salamah di kota Madinah. Dan tibalah saatnya Abu Salamah untuk ikut ambil peran di dalam peperangan Badar, yaitu di tahun 2 Hijriah. Abu Salamah pun beliau ikut berperang di dalam perang Badar ya dengan luar biasa. Dan subhanallah, ternyata di perang Badar itu Allah takdirkan Abu Salamah banyak sekali menderita luka ya. Menderita luka. Dan Ummu Salamah lah yang merawat lukanya Abu Salamah. Masya Allah, lukanya parah ya, karena terkena banyak panah ya, mulai dari bagian lengan dan anggota tubuh yang lainnya. Kemudian Abu Salamah teman-teman ya, ketika di tahun 3 Hijriah, ketika ada peperangan Uhud ya, maka Rasulullah SAW pun mengumumkan kepada para sahabatnya bahwasanya kita akan siap-siap berperang untuk perang Uhud ya. Dan Abu Salamah pun tidak diam ya. Beliau ingin ambil peran yang sangat luar biasa. Disinilah cita-cita para sahabi teman-teman. Mereka itu cita-cita mereka hidup mulia atau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkobarlah semangat para sahabi ya ketika Rasulullah SAW mengajak untuk perang. Di situ juga ada Abu Salamah yang ketika itu teman-teman, sebenarnya luka yang beliau derita di peperangan Badar itu belum sembuh total ya. Karena semangat yang luar biasa menyambut syahid itu sudah tidak lagi dirasakan oleh Abu Salamah ya. Subhanallah. Inilah hamba-hamba Allah teman-teman. Kalau dia sudah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka halang rintang yang ada di depannya itu sudah tidak lagi terlihat berat. Halang rintang yang ada di depannya ia jadikan sebagai sebuah tantangan ya untuk
mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Salamah pun benar-benar beliau ikut dalam peperangan Uhud ya. Bahkan ketika itu Abu Salamah maju dengan beraninya, Masya Allah. Dan Allah takdirkan teman-teman, ketika di perang Uhud, maka luka yang dulu diderita oleh Abu Salamah di peperangan Badar kembali kambuh lagi. Karena memang belum total lukanya, belum sembuh lukanya ya, belum sembuh lukanya. Maka Abu Salamah Allah takdirkan kambuh lagi lukanya. Ya, Masya Allah. Dan dari peperangan Uhud itu, lama-kelamaan ya, lukanya Abu Salamah semakin parah. Dan akhirnya Abu Salamah ya wafat ya, dalam tahun 3 Hijriah ya. Jadi karena luka yang parah dari peperangan Badar kemudian ditambah dengan peperangan Uhud, maka Abu Salamah pun wafat pada tahun 3 Hijriah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu ya, sebelum Abu Salamah wafat ya, ketika itu Abu Salamah sedang bercengkrama dengan istrinya. Nah, ini dia ya. Jadi teladan keluarga romantis, keluarga idaman bagi kaum muslimin, di antaranya adalah keluarganya Abu Salamah dan Ummu Salamah ya. Jadi Abu Salamah ketika sedang berduaan dengan istri beliau yaitu Ummu Salamah, maka Abu Salamah pun ya, beliau menyampaikan pesan dari Rasulullah SAW ya, tentang sebuah hadis. Kata Abu Salamah kepada istrinya, "Wahai istriku, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan sebuah hadis, yang mana hadis yang dituturkan oleh Abu Salamah yaitu kata Rasulullah SAW, la yusibu ahadan minal muslimina musibatan, tidaklah seorang muslim ditimpa sebuah musibah, fayastarji', kemudian ia beristirja ya, inda musibatihi, ketika mendapatkan ujian tersebut, summa yaqul ya, kemudian istarja itu adalah perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya, sebuah kata yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada seorang muslim dia ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan sebuah ucapan, sebuah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kata Rasulullah SAW, summa yaqul, kemudian dia juga berdoa, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala atas musibahku ini, wakhluf li khairan minha, dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya, illa fu'ila dzalika bih, kecuali akan Allah kabulkan. Masya Allah. Dan apa yang dulu Abu Salamah sampaikan ya kepada Ummu Salamah ini, Ummu Salamah langsung menghafalnya, langsung mengingat-ingatnya. Masya Allah. Maka ketika beliau tahu bahwasanya Abu Salamah telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ummu Salamah dari lisannya yang mulia langsung otomatis ya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Ummu Salamah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajirni fi musibati wa khluq li khairan minha. Masya Allah. Dan ketika teman-teman Ummu Salamah berdoa, ya Allah berilah aku pahala atas musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya, maka Ummu Salamah merenungkan ucapan yang telah diucapkannya. Kata beliau, adakah untukku yang lebih baik dari Abu Salamah? Subhanallah. Karena Abu Salamah ini adalah sosok suami yang sangat luar biasa ya, di hadapan istri beliau yaitu Ummu Salamah. Abu Salamah ini adalah seorang sosok ayah yang sangat luar biasa di hadapan istrinya yaitu Ummu Salamah. Ketahuilah wahai saudaraku, kalau Anda saat ini Allah berikan rizki dengan suami yang soleh seperti Abu Salamah, maka janganlah engkau lepaskan dia. Syukurilah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suami-suami yang soleh ini pasti akan dirindukan selamanya oleh istrinya. Kalau Anda saat ini Allah berikan rizki dengan seorang suami yang mampu menjadi teladan bagi anaknya, menjadi
sosok yang sangat-sangat dirindukan oleh anak-anak kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak kalau ia tiada, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa kehilangan. Begitulah yang dirasakan oleh Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ketika itu teman-teman, ketika beliau mengucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untukku dengan yang lebih baik darinya, Ummu Salamah mengatakan, kira-kira adakah orang yang pantas? Siapa gerangan orang yang pantas dan lebih baik daripada Abu Salamah? Karena selama ini yang terbaik di hati Ummu Salamah adalah hanya Abu Salamah. Masya Allah ya, luar biasa. Kalau kita seorang istri yang salihah ya, mengatakan bahwasanya tidak ada laki-laki yang seganteng suamiku. Tidak ada laki-laki di dunia ini yang sesoleh suamiku ya. Kalau ibu mengatakan, katanya my husband is the best gitu ya. Masya Allah. Jadi ini luar biasa ya suami-suami yang demikian. Masya Allah. Nah, subhanallah teman-teman, Allah menepati janjinya. Tidak berselang lama ketika Ummu Salamah sudah menyelesaikan masa iddahnya, maka Rasulullah SAW pun akhirnya mendatangi Ummu Salamah ya. Karena Rasulullah SAW ketika itu melihatnya Ummu Salamah sendirian, dan Ummu Salamah juga memiliki anak-anak yatim, dan Rasulullah SAW sangat paham ya sifat Ummu Salamah ya, termasuk wanita-wanita yang dulu ikut hijrah bersama para sahabi ke Habasyah ya. Dan Rasulullah SAW juga tahu bagaimana kejujuran iman yang ada di dalam diri Ummu Salamah ya. Maka ketika Ummu Salamah sedang menyamak kulit ya, Rasulullah SAW meminta izin kepada Ummu Salamah ya, untuk melamar beliau ya. Dan ketika itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Salamah terkaget-kaget ya. Tidak percaya kalau ternyata orang yang lebih baik dari Abu Salamah yang akan Allah datangkan adalah diri Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan Ummu Salamah ketika itu tidak langsung menolak, akan tetapi Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah SAW ya, dengan sebuah perkataan, ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, engkau perlu tahu ya bahwasanya aku ini adalah seorang wanita yang sangat-sangat pencemburu. Jadi Ummu Salamah mencoba untuk menjelaskan kekurangan yang ada dalam dirinya. Ya Rasulullah, saya ini seorang wanita yang sangat-sangat pencemburu. Bagaimana nanti? Sedangkan engkau punya istri-istri yang lain ya. Kemudian, dan ini perkataan Ummu Salamah kepada kepada Rasulullah SAW. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, aku itu sangat khawatir ya, engkau melihat pada diriku setelah nanti aku menjadi istrimu sesuatu yang nanti ketika engkau melihat kepada diriku ya, jika engkau melihat sesuatu tersebut ya, maka akhirnya kemudian Allah mengadabku karena sesuatu tersebut tidak engkau senangi. Ya, Masya Allah. Jadi Ummu Salamah ini punya jiwa yang mulia teman-teman. Ummu Salamah takut kalau nanti setelah menjadi istri Rasulullah SAW ada sifat yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Dan sifat tersebut yang akhirnya nanti Allah akan mengadab Ummu Salamah. Ya. Kemudian alasan yang diajukan Ummu Salamah ketika Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, ya, aku juga adalah wanita yang sudah tua, ya, yang sudah lansia, sudah berusia lanjut, dan aku juga memiliki anak-anak. Ya, Masya Allah. Apa jawaban Rasulullah SAW ketika itu teman-teman? Kata Rasulullah SAW, ya Ummu Salamah, alasanmu bahwasanya engkau adalah wanita yang telah lanjut usia, maka sesungguhnya kata Rasulullah SAW, aku juga lebih tua darimu. Ya, jadi alasan ini sudah dijawab. Ya. Kemudian alasan, ya, ketika engkau takut aibmu akan diketahui olehku, ya, maka atau kesalahan-kesalahan ya, akan dilakukan oleh engkau, maka semua manusia ini dia melakukan sebuah kesalahan. Ya. Dan kalau engkau mengatakan bahwasanya engkau adalah wanita yang pencemburu,
Kata Rasulullah SAW, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan rasa cemburu dari hatimu. Masya Allah. Dan kalau alasanmu adalah engkau meninggalkan anak-anak, maka kata Rasulullah SAW, anakmu juga adalah anakku. Masya Allah. Akhirnya setelah satu persatu alasan yang diajukan oleh Ummu Salamah terjawab oleh Rasulullah SAW, maka Ummu Salamah pun tidak ada pilihan lain kecuali menerima lamaran Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah. Dan Ummu Salamah teringat kembali, sungguh ternyata yang Allah takdirkan baginya, yaitu Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi, itu benar, ya. Dan ternyata inilah janji yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, Masya Allah. Nah, ini juga bisa nih teman-teman, doanya dibaca, diulang-ulang. Jadi kalau misalnya teman-teman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah musibah, maka dari lisan teman-teman sudah langsung otomatis mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Dan yakinlah ketika teman-teman mengatakan demikian, semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik, maka yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti sesuatu yang hilang dari dalam diri teman-teman semua dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita pernah rasakan. Ya, doanya harus kita hafal. Ya. Insya Allah nanti sahabat kita Mbak Welin ya membantu menuliskan di chat. Silahkan nanti di screenshot boleh, atau biasanya nanti ada rangkuman yang bisa teman-teman hafalkan doa ini. Baik, kemudian sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ummu Salamah pun akhirnya memasuki keluarga besar Rasulullah SAW dan hidup dalam keluarga nubuwah, Masya Allah ya. Dan Ummu Salamah ini terkenal ya sebagai istri yang bisa mengambil hati Rasulullah SAW ya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha ya, kata beliau, beliau mengatakan bahwasanya di antara istri Rasulullah SAW yang bisa mengambil hati Rasulullah SAW ya, di antaranya adalah Ummu Salamah. Bahkan kalau misalnya kata Aisyah radhiyallahu anha, ya ibunda kita Aisyah, kalau Rasulullah SAW ingin menggilir para istrinya ya, maka Rasulullah SAW ketika itu mendatangi rumah istrinya satu-satu dulu, dan yang pertama kali didatangi adalah rumah ibunda kita Ummu Salamah. Karena memang kalau kita lihat ya, ketika Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah, maka Ummu Salamah dari faktor usia beliau adalah yang paling sepuh ya, yang paling senior ya. Maka Rasulullah SAW mendatangi rumah Ummu Salamah dulu, kata Aisyah radhiyallahu anha, dan setelah mendatangi rumah-rumah istrinya, maka kata Aisyah yang terakhir didatangi oleh Rasulullah SAW adalah rumahku ya, Masya Allah. Karena memang Aisyah waktu itu adalah istri termudanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa keutamaan ya yang dimiliki oleh Ummu Salamah. Ya. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh Ummu Salamah, di antaranya adalah Ummu Salamah itu merupakan istri dari Nabi kita Muhammad SAW yang tercantik ya, Masya Allah. Sudah cantik, dari keluarga bangsawan, ya, dari keluarga yang mulia. Itulah keutamaan Ummu Salamah. Dan juga Ummu Salamah ini memiliki kedudukan yang sangat-sangat istimewa di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Sampai-sampai ketika itu putri Ummu Salamah yaitu Zainab, ya, pernah beliau duduk di dekat ibundanya yaitu Ummu Salamah, dan ketika itu beliau melihat Hasan dan Husain ya, dibawa oleh ibunda mereka yaitu Fatimah Zahra, dan didudukkan di dekat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, ya, innahu hamidum majid. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkahi engkau wahai ahlul baitku, ya, karena sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha mulia. Maka Zainab putrinya Ummu Salamah melihat ibundanya itu menangis, ya, menangis, dan Rasulullah SAW pun melihat ke arah Ummu Salamah, ya,
dan bertanya, apa gerangan yang membuatmu menangis wahai istriku? Ya. Kemudian Ummu Salamah pun menjawab, ya, alasan kenapa Ummu Salamah menangis dan mengatakan kepada suami tercintanya bahwasanya Rasulullah, engkau mengkhususkan, ya, Fatimah, Hasan dan Husain adalah sebagai keluargamu dan meninggalkan aku dan putriku, kata Ummu Salamah. Maka kata Rasulullah SAW, anti wabniki min ahlil bait. Ya Ummu Salamah, engkau dan putrimu Zainab juga termasuk dari ahlul baitku, dari keluargaku. Masya Allah. Maka Ummu Salamah, Masya Allah, memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Rasulullah SAW. Apa yang Ummu Salamah pinta, ya, kalau permintaan istri Rasulullah tidak bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah kabarkan, maka Rasulullah SAW memberikannya. Ya. Ya, ketika Ummu Salamah mengatakan ingin diakui sebagai keluarga besarnya, maka Rasulullah SAW pun memberikan hal ini kepada Ummu Salamah. Ya. Kemudian tadi keutamaan Ummu Salamah juga yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ya kebiasaan Rasulullah setelah usai salat asar menemui istri-istrinya satu persatu, maka dimulai dari Ummu Salamah. Ya. Dan juga keutamaan Ummu Salamah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu adalah istri yang sangat-sangat menjaga kehormatan dirinya. Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Jadi Ummu Salamah ini adalah sosok seorang wanita yang sangat-sangat solihah, ya, menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dalam kehidupannya, ketika suaminya tidak lagi berada di sampingnya, ya, maka Ummu Salamah tidak mengizinkan laki-laki lain untuk mencintainya, ya. Tidak pula Ummu Salamah waliyadzubillah mendekati laki-laki lain, tidak. Ummu Salamah benar-benar menjaga dirinya. 1 tahun penuh Ummu Salamah memikirkan suami tercintanya yang telah jauh berada di kota Madinah. Beginilah sifat istri-istri salihah. Ketika suaminya tidak ada di sampingnya, maka dia benar-benar menjaga kehormatan dirinya. Ya, bahkan seorang istri salihah, ya, ketika akan memasukkan laki-laki lain, ya, ke rumahnya, maka seharusnya ia meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, maka misalnya, ya, untuk sebuah keperluan maka dimasukkan. Kalau tidak, dia akan mentaati apa yang suaminya katakan. Ya, Masya Allah. Dan inilah sifat yang ada dalam diri Ummu Salamah. Ya. Dan keutamaan yang dimiliki oleh Ummu Salamah juga, teman-teman, beliau juga suka memberi hadiah. Ya. Suka memberi hadiah, Masya Allah. Dan Ummu Salamah juga terkenal sangat-sangat cerdas, ya, Masya Allah. Di antara istri Rasulullah SAW yang memiliki keutamaan yang sangat cerdas adalah Ummu Salamah. Ya. Jadi ada sebuah kisah, ya, di mana ketika itu ada perjanjian Hudaybiyah. Ya, nanti dipelajari lagi, dibuka lagi catatannya. Ini sudah pernah kita bahas, ya, sebelumnya, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Bahwasanya di antara isi perjanjian Hudaybiyah itu banyak sekali yang merugikan kaum muslimin. Ya. Masih ingat di antaranya apa perjanjian Hudaybiyah? Di antara isinya, kalau misalnya ada penduduk Makkah yang sampai ke kota Madinah, maka wajib bagi Nabi kita Muhammad SAW untuk mengembalikannya ke kota Madinah, ke kota Makkah. Tapi sebaliknya, ketika ada orang-orang dari kota Madinah yang menuju ke kota Makkah, yang ingin bergabung bersama pasukan-pasukan kaum musyrikin Arab, kata orang-orang Arab, musyrikin Arab, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengembalikan orang tersebut ke kota Madinah. Ya. Ini di antara keputusan-keputusan dalam perjanjian Hudaybiyah yang merugikan kaum muslimin. Ya. Nah, ketika itu, teman-teman, ya, setelah perjanjian Hudaybiyah itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, ya, untuk menyembelih, ya, menyembelih hewan sembelihan. Dan ternyata para sahabatnya, ya, para sahabat ketika itu tidak langsung bergegas melaksanakan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sampai Rasulullah SAW akhirnya masuk ke rumah Ummu Salamah, ya, dalam keadaan kesal, ya, karena para sahabi waktu itu, untuk apa kita, ya Rasulullah, untuk apa kita
kita sembelih ya hewan sembelihan kita kalau perjanjian ini ternyata merugikan kaum muslimin ya. Kalau Rasulullah SAW menemui Ummu Salamah dalam keadaan sedih dan kecewa ya, kemudian menceritakan kepada Ummu Salamah apa yang Rasulullah SAW temui ya, kondisi kaum muslimin tidak mau mengerjakan perintah beliau. Nah, Ummu Salamah yang cerdas ini teman-teman memberikan solusi yang sangat luar biasa kepada suami tercintanya. Apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah? Masya Allah, ini menunjukkan kematangan dalam diri Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kalau engkau ingin sahabi atau engkau ingin para sahabat melakukan apa yang engkau perintahkan, maka engkau saat ini keluar, kata Ummu Salamah, sembelih hewan sembelihan engkau dan jangan berkata sepatah kata pun dengan mereka. Ya. Kemudian engkau panggil tukang cukur dan cukur rambutnya. Ya, rambut engkau cukur tahallul. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW teman-teman, ketika itu beliau benar-benar keluar ya, mendekati hewan sembelihan beliau, yaitu unta beliau. Kemudian beliau pun menjembelih hewan sembelihan beliau dengan tangannya beliau yang mulia. Dan beliau juga tidak berbicara sepatah kata pun kepada para sahabat. Ya. Dan beliau memanggil tukang cukur dan mencukur rambutnya, bertahallul. Ya. Dan betul apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah, setelah para sahabat melihat Rasulullah SAW bergerak ya untuk menyembelih hewan sembelihannya dan tidak berkata sepatah kata pun, kemudian memanggil tukang cukur untuk bertahallul, maka para sahabat akhirnya apa? Akhirnya berdiri dan menyembelih hewan sembelihan mereka. Ya, Masya Allah. Kemudian mereka sampai akhirnya mencukur sebagian rambut mereka dengan sebagian yang lainnya. Masya Allah ya. Dan ini usulan yang sangat jitu yang telah dicontohkan oleh Ummu Salamah. Masya Allah. Jadi sahabat itu kenapa teman-teman tidak langsung menyembelih hewan sembelihannya? Karena mereka mengira bahwasanya ada keputusan yang berubah ya. Rasulullah SAW dari keputusan yang telah diterima Rasulullah SAW dari perjanjian Hudaybiyah. Jadi mereka itu menunggu barangkali ada turun wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ketika tahu bahwasanya Rasulullah SAW menyembelih hewan sembelihannya, maka mereka pun akhirnya mengetahui bahwasanya tidak turun wahyu dalam perkara perjanjian Hudaybiyah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Salamah juga termasuk seorang wanita yang meriwayatkan hadis dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah, kita tahu Ummu Salamah meriwayatkan kurang lebih 380 hadis. Ya, di antaranya kalau yang ikut kajian di Selasa sore, kajian fikih, ya kita tahu bahwasanya di antara penjelasan di dalam hadis fikih itu, di antara mandi junub, ya sifat mandi junub, ya dijelaskan dan diriwayatkan hadisnya oleh Ummu Salamah. Ya, nah ini di antara hadis mandi junub. Ketika Rasulullah SAW mandi bersama Ummu Salamah, maka Rasulullah SAW menggunakan satu wadah air. Ya, Masya Allah, ini keren banget ini ya, Masya Allah. Rasulullah SAW sampai sebegitunya, ya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita pasangan-pasangan yang luar biasa ya. Jadi pengen Rasulullah SAW memberikan contoh kepada suami istri yang telah sah, bahwasanya mandi bareng itu juga tidak apa-apa. Suami istri mandi bareng dalam satu wadah air itu nggak apa-apa, malah justru akan menambah kehangatan, menambah kasih sayang di antara keduanya. Ya, dan ini sudah pernah dijelaskan di dalam hadis Ummu Salamah. Ya. Baik, kemudian di antara hadis yang saya masih ingat ya ketika kita belajar tentang haid ya, ketika baru kemarin Selasa kemarin kita belajar tentang darah haid ya, maka Ummu Salamah pun membawakan sebuah hadis, meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya ketika itu Ummu Salamah berada dalam keadaan haid, maka Ummu Salamah pun memakai pakaian haid ya, pakaian khusus untuk haid, dan Rasulullah SAW tahu bahwasanya Ummu Salamah ketika itu sedang haid ya, dan Rasulullah SAW mempersilahkan ya Ummu Salamah untuk tidur bersamanya dalam satu selimut. Maka ini
menjadi sebuah pembelajaran bagi wanita-wanita haid bahwasanya mereka juga boleh menemani tidur untuk suaminya ya. Jadi wanita-wanita haid ini boleh tidur bareng dengan suaminya. Nah, ini di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga ayat ya yang berkenaan Allah turunkan berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan Ummu Salamah. Di antaranya ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang berkenaan dengan apa yang telah ditanyakan oleh Ummu Salamah. Di antaranya Ummu Salamah Hind pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata beliau, ya Rasulullah, kata beliau ya, kalau laki-laki itu dia bisa turut serta ikut berjihad ya, di jalan engkau dalam peperangan, maka kita sebagai wanita tidak bisa ikut berjihad ya Rasulullah. Bahkan kita, kata Ummu Salamah, seorang wanita itu ya, kalau di zamannya masa-masa jahiliyah itu disifati sebagai barang warisan. Nah, kita tahu kan orang-orang jahiliyah menjadikan wanita itu sebagai harta warisan yang boleh diwariskan kalau suaminya telah tiada. Ya. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah ayat di dalam surah Al-Ahzab. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada bagian ya dari kaum wanita yang bisa ia dapatkan dari harta warisan. Jadi wanita bukan lagi dijadikan sebagai harta warisan, tapi dia berhak menerima harta warisan. Nah, ini dia ayat yang berkenaan datang di antara hadis ya, di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya bahwasanya walin nisa'i nasibum bimaktasabun. Perempuan juga dapat jatah warisan, walaupun perempuan jatah warisannya lebih sedikit daripada laki-laki. Maka kita bersyukur nih kalau memang perempuan itu jatah warisannya lebih sedikit, kalau ternyata seorang anak perempuan itu lebih sedikit, kita bersyukur alhamdulillah, karena itulah syariat, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau laki-laki, anak laki-laki itu jatahnya 2 kali lipat anak perempuan, maka kita laksanakan ya. Kita laksanakan. Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyelisihinya. Karena kalau sampai kita menyelisihi, misalnya malah disamakan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian, atau misalnya justru perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki, yang kita takutkan adalah hartanya tidak barakah ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Salamah juga ketika itu beliau bertanya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, kata beliau, ya Rasulullah ya, kata Ummu Salamah, kalau kita sering mendengar Allah itu menyebutkan tentang banyak sekali keutamaan laki-laki, maka aku belum pernah mendengar nih Allah menyebutkan tentang keutamaan perempuan, kata Ummu Salamah. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Ummu Salamah ya dengan ayat-ayatnya yang tertera di dalam surah Al-Imran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'a amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku perkenankan ya, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki atau perempuan. Karena sebagian kalian adalah turunan bagi sebagian yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang ayat yang berkenaan dengan kaum perempuan yang berhijrah, falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannat. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara laki-laki dan perempuan yang diusir dari kampung halamannya, kemudian dia berhijrah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan aku hapuskan ya kesalahan-kesalahannya, dan pasti aku akan masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Masya Allah. Jadi ini ayat yang turun
berkenaan dengan pertanyaan Ummu Salamah. Masya Allah, ini menunjukkan bahwasanya para sahabiah zaman dahulu kala sangat antusias teman-teman dalam bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah di antara keutamaan Ummu Salamah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ibunda kita Ummahatul Mukminin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memanggil ya Ummu Salamah ya, tepat di tahun 61 Hijriah ya, saat usia beliau 84 tahun. Ya, 84 tahun Ummu Salamah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menorehkan banyak sekali kebaikan yang telah Ummu Salamah lakukan. Sampai ketika Rasulullah SAW telah wafat pun teman-teman, dan ketika itu Ummu Salamah hidup di zaman Utsman bin Affan, Ummu Salamah tak gentar untuk memberikan nasihat kepada Utsman bin Affan. Masya Allah. Jadi Ummu Salamah ini seorang perempuan yang pemberani ya. Beliau memberikan nasihat kepada Utsman bin Affan bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu memimpin dengan sebuah dengan memimpin sosok yang adil, maka demikianlah engkau wahai Utsman, hendaklah engkau memimpin dengan demikian. Abu Bakar pun sudah memberikan contoh kepada engkau memimpin rakyatnya dengan adil, Umar pun demikian. Maka Utsman pun menerima dengan legowo ya apa yang menjadi nasihat Ummu Salamah untuknya. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Ummu Salamah rahmatan wasi'atan. Semoga kita semuanya bisa mengambil ibrah dari apa yang telah kita dapatkan dari sosok Ummu Salamah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mentaati suami kita dalam keadaan suka dan duka, setia ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga-keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana Allah telah menjadikan keluarga Abu Salamah demikian. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.